Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, bertemu lagi bersama Pak Fikih dalam pembelajaran PPKN. Nah, hari ini kita mau belajar apa ya? Kalian tahu nggak kita mau belajar apa? Baik, daripada menebak-nebak, kita hari ini akan mempelajari tentang penerapan hak dan kewajiban. Kemarin kalian sudah belajar tentang hak dan kewajiban. Apakah kalian masih ingat apa itu hak, apa itu kewajiban? Mari kita review kembali. Hak adalah segala sesuatu yang pantas atau mutlak untuk didapatkan oleh individu. Artinya hak itu sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap individu. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap harus dilaksanakan oleh individu untuk mendapatkan haknya. Nah, jadi kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan. Kalau hak adalah yang didapatkan, kalau kewajiban adalah yang harus dilakukan. Oke. Nah, pertemuan hari ini kita akan membahas tentang penerapan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban harus diterapkan di berbagai tempat. Ya, setiap tempat berbeda-beda hak dan kewajibannya, seperti di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Yuk kita cari tahu apa saja sih hak dan kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan lingkungannya. Yang pertama ada kewajiban di rumah. Nah, kewajiban di rumah apa ya? Nah, adapun kewajiban kita sebagai anak dan anggota keluarga, di antaranya yang pertama kewajiban kita membantu orang tua. Nah, siapa di sini yang suka membantu orang tua? Kalau kalian sudah membantu orang tua, artinya kalian sudah melaksanakan kewajiban kalian di rumah. Kemudian mematuhi nasihat yang diberikan orang tua. Nah, ketika orang tua kalian menasihati kalian atau melarang kalian untuk melakukan sesuatu, harus kalian taati ya, karena itu adalah kewajiban kalian sebagai anak. Dan orang tua melarang kalian atau menasehati kalian adalah sebagai bentuk kasih sayang dari orang tua kepada kalian ya, supaya kalian tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik. Nah, yang ketiga menjaga nama baik keluarga. Ini juga merupakan kewajiban kita sebagai anak ya, menjaga nama baik keluarga. Dengan cara apa? Dengan cara bersikap yang baik, sopan santun ketika berada di luar rumah, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, sehingga nama baik orang tua kita tidak tercemar, tidak tercoreng ya, tidak jadi buruk karena perilaku buruk kita ya. Jadi harus menjaga nama baik keluarga. Yang keempat, menyayangi dan melindungi semua anggota keluarga. Nah, siapa sih yang tidak sayang dengan anggota keluarganya atau dengan keluarganya? Pasti kalian sayang dong. Nah, itu adalah kewajiban kalian untuk menjaga dan melindungi anggota keluarga kalian ya. Adik kalian ya, orang tua kalian, itu harus kalian sayangi dan kalian lindungi. Dan yang terakhir yaitu mengerjakan PR. Nah, mengerjakan PR dari sekolah, kemudian belajar di rumah. Nah, ini adalah salah satu kewajiban. Ingat ya, kewajiban kalian nih belajar dan mengerjakan PR. Ketika ada yang tidak mengerjakan PR atau tugas dari sekolah dan tidak belajar di rumah ya, ngandelin belajar di sekolah saja, giliran di rumah tidak mau belajar, artinya kalian tidak melaksanakan kewajiban kalian di rumah ya, artinya kalian tidak bertanggung jawab ya. Baik, kita lanjutkan kepada hak ya, hak di rumah. Hak yang harus kalian dapatkan ketika di rumah sebagai anak dan anggota keluarga yang mendapatkan kasih sayang. Nah, kasih sayang harus kalian dapatkan dari orang tua kalian dan keluarga kalian ya. Bagaimana bentuk kasih sayang? Nah, itu tadi bisa nasihat, bisa larangan terhadap kalian
kepada hal-hal yang tidak baik itu adalah salah satu kasih sayang. Bukan berarti kasih sayang itu membiarkan kalian melakukan apa yang harus kalian kerjakan, apa yang kalian inginkan dikerjakan, tidak dilarang atau dituruti saja. Itu bukan salah satu contoh kasih sayang. Tapi bentuk salah satu kasih sayang adalah mengarahkan, menasihati kalian ya sebagai anak untuk tetap berada di norma-norma yang baik. Nah, kemudian yang kedua, mendapatkan makan dan minum ya. Alhamdulillah kita masih berkecukupan ya untuk mendapatkan makan dan minum. Kita masih bisa makan enak, minum enak ya. Alhamdulillah. Ya berarti kita sudah mendapatkan haknya sebagai anak dan anggota keluarga. Yang ketiga, mendapatkan bimbingan belajar. Nah, kalian boleh meminta hak kalian untuk dibimbing belajarnya oleh orang tua kalian, oleh ayah, oleh ibu, oleh kakak. Nah, kalau memang misalnya orang tua kalian tidak bisa, nah kalian bisa meminta bantuan dari orang lain untuk mendapatkan bimbingan belajar. Kemudian yang keempat, mendapatkan perlindungan dan keamanan. Nah, ini juga berhak kalian dapatkan perlindungan dan keamanan ya sebagai anggota keluarga. Yang terakhir, mendapatkan penghidupan yang layak. Artinya pakaian kalian, kemudian perlengkapan sekolah, kemudian yang lain-lain yang berkaitan dengan kehidupan kalian ya itu tercukupi. Dan alhamdulillah kita sudah tercukupi ya, alhamdulillah. Seragam sekolah punya, sepatu, tas ya dan lain sebagainya, bahkan punya gadget, punya laptop ya, punya motor, punya sepeda. Alhamdulillah kita harus bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, oke, di lingkungan selanjutnya yaitu ada lingkungan sekolah. Nah, kewajiban di lingkungan sekolah sebagai siswa dan warga sekolah diantaranya yaitu, nah, yang pertama menaati peraturan sekolah. Kewajiban kalian sebagai warga sekolah atau siswa yaitu menaati peraturan sekolah. Menaati peraturan sekolah diantaranya seperti seragam, kemudian jam belajar, kemudian jam masuk, jam pulang sekolah, jam istirahat, dan aturan-aturan lain yang telah ditetapkan oleh sekolah. Nah, harus kalian taati sebagai warga sekolah dan siswa. Dan yang kedua, menjaga nama baik dan fasilitas sekolah. Menjaga nama baik sekolah dan fasilitas sekolah artinya kalian jangan sampai membuat nama sekolah kita ya menjadi kurang baik karena sikap dan perilaku kita ketika kita di luar sekolah ya. Ketika kita sudah pulang sekolah kemudian kita berbuat sesuatu yang tidak baik ya, itu juga nanti akan memperburuk citra sekolah. Dan menjaga fasilitas sekolah. Nah, di sekolah ada fasilitas seperti lapangan, kemudian wastafel dan lain sebagainya, termasuk juga meja, papan tulis, kursi. Nah, itu harus kalian jaga ya, karena itu adalah kewajiban kalian sebagai warga sekolah ya. Jangan kalian rusak, apalagi ya kalian menjadikan sebagai mainan ya. Kemudian yang ketiga, menghormati seluruh warga sekolah. Nah, ini juga penting. Jadi kita sesama warga sekolah harus saling menghormati, terutama kepada yang lebih tua, kepada ibu guru, bapak guru, kemudian kepada Pak OB ya, kemudian kepada penjaga sekolah, kepada orang tua siswa lain yang sedang berkunjung ke sekolah ya, kemudian kepada teman sebaya ataupun adik kelas atau kakak kelas. Itu juga harus kita hormati ya, karena itu adalah salah satu kewajiban kita sebagai warga sekolah. Kemudian yang keempat, mematuhi nasihat guru. Nah, di rumah ada orang tua, di sekolah ada guru, makanya guru adalah orang tua kalian di sekolah. Jadi kalian juga harus menaati nasihat yang diberikan oleh guru. Insya Allah nasihat yang diberikan guru itu tidak akan menjerumuskan kalian ya, karena tujuan guru menasihati kalian adalah untuk menjadikan diri kalian menjadi lebih baik lagi. Yang selanjutnya, belajar dengan
belajar dengan tertib ya. Belajar dengan tertib ini juga termasuk kewajiban di sekolah. Jadi ketika belajar jangan bercanda, jangan ngobrol, apalagi membuat keadaan kelas menjadi berisik ya. Akhirnya teman-temannya yang sedang belajar merasa terganggu. Bahkan ketika kalian belajar dan tidak tertib, artinya sama saja kalian tidak menghormati guru ya. Ini kurang baik sikap seperti ini. Artinya kalian sudah melakukan tindakan yang tidak baik, kemudian kalian juga tidak melaksanakan kewajiban kalian di sekolah ya. 2 kali rugi ya, 2 kali kesalahan. Yang keenam, mengikuti kegiatan yang telah ditetapkan sekolah ya. Contohnya apa saja? Piket ya. Jadwal piket itu harus kalian lakukan ya, jangan pura-pura lupa kemudian pulang ya. Terus ada kegiatan yang sudah direncanakan atau yang sudah dijadwalkan oleh sekolah kalian tidak mengikuti, nah itu juga tidak bagus seperti itu ya. Selanjutnya, hak di sekolah. Nah, kalian juga memiliki hak yang harus kalian dapatkan ketika di sekolah. Apa saja sih haknya? Yang pertama, mendapatkan pendidikan dan pengajaran dari guru. Nah, kalian berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran dari guru. Jadi, kalian boleh menuntut hak kalian untuk belajar. Pak, Bu, kok kita belum belajar padahal udah jam belajar nih. Nah, itu kalian boleh menuntut hak kalian seperti itu. Kemudian yang kedua, menggunakan fasilitas sekolah. Nah, ini juga merupakan hak kalian, menggunakan fasilitas sekolah seperti menggunakan lapangan, menggunakan bola untuk bermain dan fasilitas lainnya. Hanya saja menggunakan fasilitas sekolah juga ada aturannya ya. Jadi segala sesuatu ada aturannya. Kalian berhak untuk menggunakan fasilitas sekolah sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Nah, yang selanjutnya mendapatkan bimbingan dari guru. Nah, kamu juga berhak untuk mendapatkan bimbingan atau konsultasi. Jadi ketika kamu mengalami sesuatu atau hal-hal yang ingin kamu tanyakan, ingin kamu diskusikan ya, meminta jalan keluar atau meminta solusi, kamu bisa memintanya kepada guru kalian ya. Kemudian yang keempat, mendapatkan perlakuan yang sama. Nah, ini juga jadi semua warga sekolah, semua siswa Al-Fatih itu mendapatkan perlakuan yang sama, tidak dibeda-bedakan antara satu dengan yang lain ya. Yang kelima, bertanya dan memberikan saran atau pendapat. Nah, ini juga berhak. Kalian juga berhak menentukan atau kalian berhak bertanya dan memberikan saran ketika proses pembelajaran sedang berlangsung ya. Jadi jangan takut untuk bertanya dan memberikan saran. Yang terakhir, mengikuti kegiatan yang ada di sekolah. Nah, jadi itu hak kalian untuk mengikuti kegiatan yang ada di sekolah selama kegiatan tersebut diperuntukkan untuk kalian. Contoh, gak mungkin dong ya kelas tinggi, kelas 4, 5, 6 ikut kegiatan kelas 1, 2, 3. Nah, maksudnya seperti itu. Tetap mengikuti kegiatan, berhak mengikuti kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku. Oke, selanjutnya, nah di lingkungan masyarakat. Kewajiban kita di lingkungan masyarakat apa sih? Ya, nah, menjaga lingkungan. Jadi kita juga berkewajiban untuk menjaga kebersihan, menjaga keamanan lingkungan. Itu adalah salah satu kewajiban kita di masyarakat ya. Ketika ada kerja bakti ya kita wajib ikut kerja bakti ya. Kemudian menghormati dan menghargai orang lain ya. Ini juga harus dilakukan ya. Jadi kita tidak bisa hidup semaunya ya. Bagaimana aku aja lah, aku mau begini terserah aku, hidup aku. Nah, itu tidak boleh karena kita harus menghormati dan menghargai orang lain ya. Apa yang kita lakukan harus kita pikirkan apakah ini akan mengganggu atau tidak kepada tetangga kita atau orang lain di sekitar kita. Kemudian membantu tetangga yang kesulitan. Nah, ini juga salah satu kewajiban kita di lingkungan masyarakat. Jadi ketika ada tetangga yang mengalami kesulitan, kita berkewajiban untuk membantunya ya, sekemampuan kita. Kita mampunya dengan apa?
kita bantu tetangga kita yang kesulitan itu. Mengikuti kegiatan yang sudah dimusyawarahkan, contoh kegiatan ronda ya, atau kegiatan yang lainnya yang ada di lingkungan kita. Terus patuh terhadap peraturan yang berlaku. Nah, apalagi sekarang sedang kondisi Covid ya, atau sedang PSBB, dan setiap wilayah, setiap daerah, setiap perumahan atau tempat memiliki peraturan yang berlaku di sana. Jadi kita harus mematuhi peraturan yang berlaku ya di suatu tempat. Ya, selanjutnya yaitu hak di lingkungan masyarakat. Kita juga memiliki hak ya di lingkungan masyarakat yang harus kita dapatkan. Nah, hak kita yang pertama dihormati sebagai manusia seutuhnya. Artinya kita juga berhak untuk dihormati dan dihargai oleh orang lain. Nah, orang lain juga harus menghormati dan menghargai kita. Tapi kita lakukan dulu. Jika ingin dihormati, maka lakukanlah atau hormatilah orang lain. Insya Allah nanti orang lain akan menghormati kita. Ya. Terus yang kedua, hidup tenang dan damai ya, tidak berantem, tidak terjadi ejek-ejekan, tidak ada iri hati dan dengki. Nah, itu salah satu hal yang harusnya kita terima ketika kita berada di lingkungan masyarakat ya, hidup tenang dan damai ya. Yang ketiga, bebas memilih, memeluk dan menjalankan agama. Nah, ini juga merupakan hak kita ya. Alhamdulillah kita sebagai seorang muslim ya, bebas memilih dan melakukan ibadah ya. Alhamdulillah untuk saat ini kita tidak mengalami kesulitan ketika beribadah. Makanya dijaga sholat 5 waktunya ya, dan rajin ibadah, karena ada saudara-saudara kita yang hak beribadahnya itu dirampas atau dijajah oleh orang yang ada di wilayah tersebut ya. Jadi nggak boleh sholat, nggak boleh puasa, bahkan dipaksa untuk tidak melakukan ibadah itu. Nah, naudzubillahi min dzalik, semoga kita tidak mengalami hal itu ya. Nah, selanjutnya mendapatkan pelayanan yang sama. Artinya ketika kita menjadi warga ya di suatu daerah, kita juga berhak untuk mendapatkan pelayanan yang sama ya. Contohnya misalnya ada posyandu ya, itu juga kita atau berobat di puskesmas. Nah, selama kita warga di situ dan memenuhi syarat, kita berhak untuk mendapatkan pelayanan yang sama. Jadi tidak ada perbedaan ya, selama kita warga di lingkungan tersebut atau warga di wilayah tersebut, berarti kita berhak ya mendapatkan pelayanan yang sama, tidak ada bedanya. Yang kelima, menyampaikan pendapat dan berorganisasi. Nah, ini juga hak kita ya untuk berpendapat ya, di sekolah bisa, di rumah juga bisa, dan di lingkungan masyarakat juga bisa hak untuk berpendapat atau berorganisasi. Hak kita ya berarti itu. Yang terakhir, memperoleh perlindungan dan keamanan. Nah, ini juga merupakan hak kita yang mendapatkan perlindungan dan keamanan dari para aparat keamanan di suatu wilayah. Jadi kita berhak nih untuk mendapatkan perlindungan. Kita masuk ke tes pemahaman. Oke, kalian jawab pertanyaan ini, kemudian kalian kirimkan melalui nomor WhatsApp pribadi Bapak. Kerjakan dengan tanggung jawab ya, artinya tidak asal-asalan. Oke. Aktivitas kalian pasti ada kaitannya dengan hak dan kewajiban. Ya, pasti. Kemudian mari kita tuliskan ya, kalian tuliskan contoh hak dan kewajiban yang sering kalian lakukan ya. Coba kalian ingat-ingat yang sering kalian lakukan apa antara hak dan kegiatannya. Nah, yang pertama tuliskan buah contoh hak. Hak di mana? Hak di rumah, hak di sekolah, hak di lingkungan masyarakat. Nah, tuliskan 2 contoh kewajiban. Nah, kewajiban di rumah apa, di sekolah apa, kemudian di lingkungan masyarakat apa. Jadi kalian tuliskan masing-masing hak 2, kemudian kewajibannya 2 di masing-masing
tempat atau lingkungan. Oke. Nah, mari kita akhiri pertemuan pada kesempatan hari ini. Semoga pertemuan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan membaca istighfar, doa penutup majlis dan hamdalah. Astagfirullahaladzim, subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau keliru, itu datangnya dari Bapak dan kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Mari belajar menjadi warga negara yang baik dan mari tetap semangat untuk menjadi muslim yang baik. Dan akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah.